Di ujung sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng bukit, berdiri sebuah rumah tua yang tampak kusam dimakan usia. Genting-gentingnya banyak yang pecah, dinding kayu yang lapuk ditumbuhi lumut, dan halaman depan selalu tampak basah meski matahari sedang terik. Penduduk desa menyebut rumah itu sebagai rumah Nenek Sarni. Nenek Sarni, seorang perempuan tua renta berusia lebih dari 70 tahun, tinggal sendirian di rumah itu. Rambutnya selalu diikat rapi, wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya tajam seperti pisau. Tak banyak yang tahu pasti asal-usulnya, tapi konon Nenek Sarni sudah tinggal di desa itu sejak zaman penjajahan. Orang-orang di desa awalnya menganggapnya biasa saja. Ia rajin ke pasar, menjual kue-kue buatannya, dan sesekali membantu tetangga yang sakit dengan ramuan-ramuan tradisional. Namun, lama-kelamaan, rumor mulai beredar. Bisnis kecil-kecilan Nenek Sarni tiba-tiba berkembang pesat. Tanah yang dulunya tandus berubah subur di pekarangannya, dan hasil panen selalu melimpah, jauh melebihi milik warga lain. Desas-desus mulai terdengar bahwa Nenek Sarni memiliki sesuatu. Anak-anak dilarang lewat depan rumahnya saat malam, hari. Para orang tua berbisik-bisik saat melihatnya melintas, tapi tak ada yang berani menegurnya langsung. Mereka hanya tahu satu hal, jangan pernah berurusan terlalu dekat dengan Nenek Sarni. Namun, sebagaimana manusia yang selalu haus kekayaan dan kesuksesan, rasa penasaran beberapa warga desa mengalahkan ketakutan mereka. Salah satunya adalah Pak Karta, seorang petani yang merasa hidupnya selalu sial. Suatu malam, ia memberanikan diri mengetuk pintu rumah Nenek Sarni. Pintu tua itu berderit terbuka perlahan. Dari balik celah pintu, tampak mata Nenek Sarni mengintip tajam. "Ada apa, Karta? Malam-malam begini datang ke rumah tua?" tanyanya dengan suara serak. Pak Karta menunduk gugup. "Maaf, Nek. Saya dengar-dengar. Nenek punya cara biar hidup tidak susah." Suasana malam terasa makin mencekam. Angin tiba-tiba berhenti berhembus, seakan seluruh desa menahan napas. "Masuklah," ucap Nenek Sarni singkat. Di dalam rumah, aroma kemenyan begitu pekat. Dinding dipenuhi gambar-gambar kuno yang tak jelas bentuknya. Sebuah meja kecil di pojok ruangan tertutup kain hitam, dengan sesajen yang belum pernah dilihat Pak Karta sebelumnya. Kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan beberapa gulungan kertas bertuliskan aksara aneh. Nenek Sarni menatap Pak Karta dalam-dalam. "Kau yakin ingin hidup lebih mudah, Karta? Apa kau siap membayar harga yang pantas?" Tanpa pikir panjang, Pak Karta mengangguk. "Saya siap, Nek. Apa saja?" Nenek Sarni tersenyum tipis. "Kalau begitu mulai malam ini, kau harus mengikuti aturanku. Ada ritual yang harus kau lakukan. Ada pantangan yang tak boleh kau langgar. Dan ingat, Karta, pesugihan bukanlah jalan tanpa bayaran." Malam itu menjadi awal perubahan hidup Pak Karta. Tiba-tiba hasil panennya berlipat ganda. Anaknya, yang semula sakit keras sembuh, dan ia bisa membeli sawah baru. Orang-orang desa mulai bertanya-tanya. Apalagi setelah melihat Pak Karta sesekali datang ke rumah Nenek Sarni saat malam bulan mati. Desas-desus itu tak butuh waktu lama untuk menyebar. Beberapa warga lain, seperti Bu Wati, yang mengelola warung kecil, dan Pak Sarman, tukang kayu, mulai mengikuti jejak Pak Karta. Mereka diam-diam mendatangi rumah Nenek Sarni, meminta bantuan, menawarkan apa saja asal hidup mereka lebih makmur. Nenek Sarni menerima semuanya tanpa banyak bicara. Ia memberikan mereka syarat-syarat yang harus dipatuhi, mulai dari memberikan sesaji tiap malam Jumat Kliwon, hingga melaksanakan ritual di kebun belakang rumahnya saat tengah malam. Awalnya, semua berjalan lancar. Warung Bu Wati laris manis, pesanan kayu Pak Sarman tak pernah sepi, dan perlahan-lahan, warga yang tergabung dalam lingkaran pesugihan Nenek Sarni semakin banyak. Mereka hidup makmur, namun semuanya menyimpan rahasia kelam yang tak boleh diketahui orang luar. Namun, perubahan itu tidak luput dari pengamatan orang-orang yang lebih tua di desa. Mbah Raga, seorang sesepuh yang dianggap sakti, mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia sering melihat bayangan hitam melintas cepat di jalanan desa saat dini hari. Kadang,
Suara tertawa lirih terdengar dari arah rumah Nenek Sarni, meski tak ada orang di luar. Suatu malam, Mbah Raga memutuskan mengintai. Ia duduk diam di balik semak-semak dekat rumah Nenek Sarni. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat pintu rumah terbuka perlahan. Satu persatu, warga yang dikenal Mbah Raga, Pak Karta, Bu Wati, Pak Sarman, berjalan keluar, membawa kendi kecil dan kain hitam. Mereka melangkah ke kebun belakang. Apa yang dilihat Mbah Raga malam itu membuat darahnya membeku. Di tengah kebun, di bawah pohon beringin tua, Nenek Sarni berdiri dengan pakaian serba hitam. Di sekelilingnya, terdapat lingkaran darah ayam hitam yang baru saja disembelih. Para warga membungkuk, mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tak dikenali. Kemudian, dari kegelapan, muncul sosok tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala, wajahnya samar-samar seperti wajah manusia, namun mulutnya dipenuhi taring tajam. Mbah Raga menutup mulutnya rapat-rapat, menahan napas. Sosok itu berjalan mengitari lingkaran, mengendus tiap orang yang berlutut di tanah, lalu berhenti tepat di depan Nenek Sarni. "Kau sudah bawa tumbal yang kuminta?" Suara makhluk itu berat, serak, seperti dua batu besar yang saling digesekkan. Nenek Sarni mengangguk. "Sudah, 2 malam lagi, saat bulan benar-benar hilang." Mbah Raga merinding. Tumbal? Siapa yang akan dijadikan tumbal? Ia sadar. Jika terus dibiarkan, seluruh desa akan terjerat dalam perjanjian kelam ini. Namun sebelum sempat ia bergerak, sosok makhluk itu menoleh tajam ke arah semak tempat Mbah Raga bersembunyi. Mata merahnya menatap lurus ke arahnya. Mbah Raga buru-buru mundur, namun tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menahan. Dalam kepanikan, ia merapal doa-doa perlindungan, dan akhirnya berhasil melarikan diri ke rumahnya. Tapi ia tahu, bahaya besar sedang mengintai, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh desa. Malam setelah Mbah Raga menyaksikan ritual mengerikan itu, desa tak lagi terasa sama. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Bahkan saat matahari, terik pun hawa aneh seperti kabut tipis melayang-layang di sekitar rumah-rumah warga. Pagi itu, seorang anak kecil ditemukan pingsan di tepi sungai. Tubuhnya pucat, bibirnya biru, dan ketika dibangunkan, matanya kosong seakan kehilangan jiwa. Ibunya menangis histeris, memanggil-manggil namanya. Namun anak itu hanya bisa menatap kosong tanpa mengucap sepatah kata. Tak ada yang tahu apa yang terjadi, namun bagi Mbah Raga, ini pertanda buruk. Ia mencoba memperingatkan warga desa, terutama mereka yang masih terlihat bersih, agar menjauh dari rumah Nenek Sarni. Tapi mereka malah mencemooh Mbah Raga, menganggapnya hanya orang tua yang paranoid. Sementara itu Pak Karta dan yang lain semakin berubah. Mereka jarang berinteraksi dengan warga lain, lebih sering mengurung diri, atau hanya terlihat saat malam hari. Beberapa warga mulai memperhatikan bahwa tatapan mereka kosong, kulit mereka tampak lebih pucat, bahkan tubuh mereka mengeluarkan bau amis samar seperti darah basi. Beberapa malam kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Seekor kambing milik salah satu warga ditemukan mati tergantung di pohon. Perutnya terburai, isi perutnya seperti diacak-acak binatang buas. Di tanah, ada jejak kaki, bukan manusia, bukan hewan, besar, dengan 3 cakar panjang. Warga mulai resah, tapi ketakutan mereka membuat mereka diam. Tak ada yang berani menuduh, apalagi mendekati rumah Nenek Sarni. Namun malam itu, seorang pemuda desa, Jaka, yang dikenal berani, memutuskan mencari tahu sendiri. Ia diam-diam mengendap ke arah rumah Nenek Sarni, membawa sebilah pisau kecil untuk berjaga-jaga. Bulan tak tampak di langit, angin malam begitu dingin menusuk tulang. Saat ia mendekati halaman rumah Nenek Sarni, ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan banyak orang, namun tak jelas dari mana asalnya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan melintas cepat di antara pepohonan, tinggi besar, melata seperti binatang, namun memiliki wajah manusia. Jaka menahan napas, lalu mengendap ke belakang rumah, ke arah kebun di mana Mbah Raga pernah melihat ritual. Tanah di sana tampak basah, seperti baru digali. Saat ia mendekat, bau anyir darah menusuk hidungnya. Dengan gemetar,
Ia menggeser daun-daun kering yang menutupi tanah. Saat itulah ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Di bawah tanah dangkal itu, terkubur beberapa boneka manusia terbuat dari jerami. Namun wajahnya menyerupai wajah warga desa, lengkap dengan nama-nama mereka, tertulis dengan darah di leher boneka itu. Di antaranya, ia mengenali nama anak kecil yang kemarin ditemukan pingsan di sungai. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar di belakangnya. "Ngapain kamu di sini, Jaka?" Suara serak itu milik Nenek Sarni. Jaka buru-buru berdiri, menyembunyikan rasa takutnya. "Saya hanya lewat, Nek." Mata Nenek Sarni menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. "Jangan usil kalau tidak siap menanggung akibatnya." Jaka buru-buru pergi tanpa menoleh lagi. Tapi malam itu, mimpinya dipenuhi bayangan wajah-wajah pucat, tangan-tangan kotor menariknya ke dalam tanah, dan suara tawa serak yang tak henti-hentinya memanggil namanya. Sementara itu, Mbah Raga tahu waktunya hampir habis. Apa yang dilakukan Nenek Sarni dan para pengikutnya bukanlah sekadar pesugihan biasa. Ia merasakan ada kekuatan jauh lebih kelam yang sedang dipanggil. Tumbal-tumbal kecil, seperti hewan dan sesaji sudah tidak cukup. Dan benar saja, malam berikutnya, desa digemparkan oleh hilangnya seorang gadis muda, Siti, anak semata wayang dari keluarga sederhana. Orang tuanya mencari kemana-mana, warga ikut membantu, namun Siti seperti lenyap di telan bumi. Mbah Raga tahu, Siti sudah menjadi korban. Ia mencoba menghubungi seorang temannya, seorang dukun tua dari desa seberang yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Bersama, mereka merapal mantra pelindung, memasang penangkal di beberapa sudut desa. Namun, malam demi malam, kekuatan gelap di desa semakin kuat. Pak Karta dan para pengikut lainnya terlihat semakin aneh. Mata mereka sering kosong, bibirnya berbisik, sendiri, tubuh mereka semakin kurus namun tetap kuat bekerja. Warga desa yang tak ikut pesugihan mulai dihantui mimpi buruk. Mimpi tentang darah, tentang makhluk tinggi besar yang mencabik-cabik tubuh mereka. Lalu, suatu malam Jumat Kliwon, terdengarlah suara gong besar dari arah rumah Nenek Sarni. Suara itu menggema di seluruh desa, membuat anak-anak menangis tanpa sebab, hewan ternak mengamuk tak terkendali. Mbah Raga, bersama dukun tua itu, memutuskan malam itu mereka akan menghentikan Nenek Sarni. Namun mereka terlambat. Ketika mereka tiba di rumah tua itu, halaman depan penuh dengan darah. Para pengikut pesugihan berlutut mengelilingi pohon beringin tua. Tubuh mereka menggigil, beberapa menangis dengan mata terbelalak. Dan di tengah lingkaran itu, Nenek Sarni berdiri. Namun wajahnya kini berbeda. Kulitnya tampak menipis, urat-uratnya menonjol keluar. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan merah menyala seperti api. Di hadapannya berdiri makhluk itu, sosok tinggi besar hitam legam, kini tampak lebih jelas. Tubuhnya dipenuhi duri, wajahnya berubah-ubah, kadang seperti wajah manusia, kadang seperti binatang, namun selalu dengan taring dan mata merah menyala. Makhluk itu tertawa. "Kau sudah berikan tumbal-tumbal kecil, Sarni." Suara makhluk itu menggema. "Tapi kau lupa, perjanjian kita tak bisa kau langgar. Sekarang, bayaran terakhir harus kau berikan. Dirimu sendiri." Wajah Nenek Sarni berubah pucat. Ia mundur, mencoba merapal mantra, namun makhluk itu melompat cepat. Cakar panjangnya mencengkeram leher Nenek Sarni. Para pengikutnya hanya bisa menatap. Tubuh mereka terpaku, mulut mereka menganga tanpa suara. Satu persatu, wajah mereka seperti mencair. Tubuh mereka terseret bayangan hitam, seperti disedot masuk ke dalam tanah. Mbah Raga dan sang dukun hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan bagaimana Nenek Sarni meronta, lalu tubuhnya hancur perlahan, diseret ke dalam kegelapan yang tiba-tiba muncul di bawah pohon beringin. Tawa makhluk itu bergema hingga jauh malam, lalu menghilang bersama hembusan angin dingin. Keesokan paginya, desa seperti bangun dari mimpi buruk. Rumah Nenek Sarni kosong, para pengikutnya menghilang tanpa jejak. Pohon beringin di kebun belakang ditebang warga.
Namun bekas lingkaran darah itu tetap membekas di tanah, tak bisa hilang meski hujan turun berhari-hari. Beberapa warga mengaku masih mendengar bisikan-bisikan aneh saat malam tiba. Mereka menghindari berbicara tentang Nenek Sarni, memilih menutup rapat-rapat bab kelam itu. Namun Mbah Raga tahu, bekas luka di tanah itu tak akan pernah benar-benar hilang. Perjanjian yang pernah dibuat Nenek Sarni meninggalkan jejak dan bayangan gelap itu mungkin saja akan kembali saat desa lupa akan malam-malam kelam ini.